Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami. Di video kali ini, kita akan melihat berbagai keberagaman budaya yang ada di Flores. Kira-kira, apa sajakah budaya-budaya yang ada di Flores? Mari kita simak video ini. Apakah teman-teman tahu apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Secara harfiah, kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia dan tertulis di dalam lambang Garuda Pancasila. Secara etimologi, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi bineka, memiliki makna ragam atau beraneka. Tunggal adalah satu, dan ika adalah itu. Konsep Bhinneka Tunggal Ika sendiri diambil dari Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kita akan mengenal lebih banyak tentang perbedaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, identitas diri laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dibedakan dari pakaian adatnya. Pakaian adat Endilio. Pada laki-laki biasanya mengenakan yang pertama ragi. Ragi yang dipakai seorang laki-laki menunjukkan status dan kedudukannya. Kedua, lambu atau baju yang sering digunakan oleh kaum pria biasanya berwarna putih polos. Sebagai pelengkap baju adat, ragi juga dilengkapi dengan luka atau selendang dan juga lesu atau destar. Luka atau selendang dipakai menyilang dan dibuat dari bahan sarung yang dipakai wanita. Sedangkan lesu disebut juga ikat kepala. Lawo lambu adalah pakaian adat yang dikenakan oleh perempuan. Lambu atau baju berbentuk baju kurung sederhana dengan potongan leher berbentuk huruf V atau bulat. Lambu biasanya tidak memiliki banyak hiasan rumit karena fokus keindahan utama terletak pada sarungnya. Lawo merupakan sarung tenus khas Liau yang dibuat dengan proses ikat yang rumit dan memakan waktu yang lama. Warna dasarnya biasanya gelap atau hitam, coklat tua, atau biru tua yang dihasilkan oleh pewarna alami. Selanjutnya, pakaian adat Manggarai. Pada laki-laki biasanya mengenakan yang pertama kemeja putih, biasanya berlengan panjang melambangkan kesucian hati. Yang kedua, kain songke, dililitkan di pinggang hingga mata kaki. Yang ketiga, sapu atau destar penutup kepala. Ikat kepala yang terbuat dari kain tenun dengan cara pengikatan tertentu melambangkan kejantanan dan tanggung jawab. Yang keempat, selendang, biasanya diselempangkan di bahu sebagai pelengkap formal. Pada kaum perempuan biasanya mengenakan pertama, baju kebaya, biasanya berwarna cerah atau putih yang dipadukan dengan kain songke. Yang kedua, kain songke digunakan sebagai bawahan atau sarung yang membungkus tubuh dengan rapi. Yang ketiga, bali belo, mahkota atau hiasan kepala berwarna keemasan dengan motif bunga atau tanduk yang melambangkan kecantikan dan martabat wanita Manggarai. Selanjutnya, hobi atau kegemaran. Di daerah Flores, hobi atau kegemaran seringkali bertumbuh kembang dalam kehidupan sehari-hari di kelompok masyarakat, seperti kegemaran dalam seni tari. Contohnya, tarian Jai yang berasal dari daerah Bajau. Tari Jai pada awalnya menjadi tarian milik etnis Ngada dan hanya untuk tarian pembuka atau pelengkap dari ritual mendirikan rumah adat. Tari ini
untuk merayakan sukacita dari kemuliaan jiwa dan kemerdekaan roh dan bentuk permohonan serta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Seiring perkembangannya, tarian ini tidak hanya ditampilkan untuk acara adat semata, namun tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara pentas budaya, baik di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional, menyambut wisatawan dan tamu-tamu kehormatan, dan dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler sekolah. Kesamaan gerak antar penari pria dan perempuan menunjukkan konsep, nasib, atau derita serta kesamaan derajat antara keduanya. Pada umumnya, para penari pria selalu berada di sebelah kanan perempuan, menandakan pria dan perempuan selalu berada dalam kebersamaan dan pria selalu menjadi pelindung bagi perempuan. Selanjutnya, susunan penari yang berjejer menggambarkan kebermaknaan dalam struktur kehidupan dalam masyarakat. Tarian Jai menempatkan orang paling depan sebagai pemimpinnya. Selanjutnya, bahasa. Setiap daerah memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Identitas diri kita tercermin dari bagaimana kita berbicara. Bahasa Indonesia adalah bahasa untuk kita berbicara dengan semua teman dari berbagai suku. Sedangkan bahasa daerah adalah bahasa jati diri kita yang digunakan di rumah atau di kampung seperti bahasa Manggarai, Ngada, Ende, Lio, Sika, atau Lamaholot. Bahasa berkaitan erat dengan nilai kesantunan dan tata krama. Identitas diri yang baik ditunjukkan melalui sapaan adat atau penghormatan. Identitas diri masyarakat Flores dikenal dari cara mereka menyapa orang yang lebih tua. Contohnya, dalam bahasa Lio, penggunaan sapaan ema atau ame untuk bapak, ine untuk ibu, kae untuk kakak, dan aji untuk adik. Selanjutnya, kepercayaan. Sebelum mengenal agama, penduduk asli Manggarai mengenal konsep religi berupa kepercayaan kepada roh leluhur dan kekuatan alam. Mori Kraeng. Ini adalah sebutan untuk Tuhan atau pencipta tertinggi dalam kepercayaan Manggarai. Mori Kraeng dianggap sebagai sumber kehidupan dan penguasa alam semesta. Roh leluhur atau empo. Leluhur yang sudah meninggal dipercaya tetap hadir dan berperan dalam kehidupan orang yang masih hidup. Mereka dihormati melalui ritual adat. Teman-teman, jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan apa-apa saja keberagaman budaya yang ada di Flores. Dengan menonton video ini, diharapkan agar teman-teman semua bisa menghargai keberagaman budaya yang ada di sekitar kita.